Halo, di sini ada HP Samsung M20. Jadi di sini kita akan memasang TWRP atau menginstal custom recovery di HP Samsung M20 ini. Selain memasang TWRP, kita juga akan melakukan root di HP Samsung M20 ini. Jadi memang satu paket. Kalau kita masang TWRP di HP Samsung M20 ini, memang harus sekaligus kita root. Kalau nggak begitu, nantinya HP ini akan jadi boot loop. Jadi kalau masang TWRP harus sekalian root begitu ya. Jadi memang prosesnya harus root sekalian TWRP, TWRP sekalian root begitu ya. Oke, jadi langsung aja. Ini kita pasang TWRP sekaligus akan kita root HP Samsung M20 ini. Jadi di sini bahan-bahannya udah saya siapkan. Di sini kita butuh bantuan SD card. Jadi filenya kita taruh di SD card ya. Kalau taruh di internal itu nantinya nggak terbaca di TWRP-nya. Jadi di sini ada tiga, ada Magis Manager sama Samsung Disable ini ya. Jadi tiga ini silahkan kalian download, link download ada di deskripsi. Oke, setelah itu HP Samsung yang akan kita root atau kita pasang TWRP ini harus sudah terunlock bootloadernya atau harus sudah UBL begitu ya. Kita lihat di pengaturan, aktifkan opsi pengembang ya, developer option, kita pilih. Nah, jadi kalau untuk Samsung M20 ini cukup dengan mengaktifkan OEM unlocking atau buka kunci OEM saja, itu udah otomatis terbuka kunci bootloadernya begitu ya. Jadi dia nggak rumit. Oke, kalian aktifkan opsi pengembang, terus aktifkan OEM unlocking atau buka kunci OEM, terus USB debugging kalian aktifkan juga. Kalau HP kalian mau kalian pasang TWRP atau mau kalian root tapi belum terbuka kunci bootloadernya ya, kalian bisa tonton di video kami sebelumnya, link video ada di deskripsi cara UBL atau unlock bootloader HP Samsung M20. Sekarang kita matikan aja HP-nya. Oke, sekarang kita menuju ke tampilan laptop. Jadi di sini bahan-bahannya udah saya siapkan, silahkan kalian download. Bahan-bahannya link download ada di deskripsi. Di sini ada Samsung USB driver. Ini kalian ekstrak dan install. Saya tidak melakukannya karena saya sudah melakukan sebelumnya. Terus di sini ada Odin. Odin ini kita ekstrak. Hasil ekstrakannya kita buka, buka lagi, buka lagi, buka lagi. Nah, di sini ada Odin, kita pilih lalu kita enter. Ada notif, pilih OK. Ini Odin sudah terbuka. Jadi di sini kita pilih option dulu. Kita hilangkan centang di auto reboot. Ini wajib. Harus kita hilangkan centangnya. Kalau sudah, sekarang kita pilih AP. Terus kita masukkan file yang sudah kita download tadi. Ini ya, TWRP M20 tar. Kita pilih lalu kita open. Oke, jadi fokus ke HP. HP sudah dalam keadaan mati. Kita hubungkan HP-nya ke laptop menggunakan kabel data yang bagus sambil menekan dua tombol, tombol volume atas dan volume bawah secara bersamaan. Volume atas, volume bawah, tekan dan tahan secara bersamaan. Lalu kita hubungkan HP-nya ke laptop. Oke, gagal. Ini tombol volume saya bermasalah, jadi dia gagal ya. Kita tunggu sampai betul-betul mati dulu. Oke, kita ulangi. Jadi volume atas sama volume bawah tekan dan tahan. Lalu kita hubungkan HP-nya ke laptop. Di sini berhubung tombol saya bermasalah, jadi caranya seperti ini ya. Saya tekan dan tahan tombol volume atas, saya hubungkan ke laptop, lalu saya tekan dan tahan tombol volume bawah. Oke, dia harus masuk ke sini ya, ke download mode. Terus kita pilih continue, caranya tekan sekali tombol volume atas. Oke, sekarang kita letakkan HP-nya, fokus ke laptop. Jadi di Odinnya di sini bisa kalian lihat, di sini sudah terbaca COM12. Ini nggak harus COM12, bisa COM berapa aja, yang penting terbaca COM sekian-sekian gitu ya. Kalau sudah, langsung aja kita pilih start.
Oke, kalau udah ada keterangan pas berarti sudah selesai. Jadi yang di laptop bisa kita tutup aja. Fokus ke HP, kita cabut dulu. Terus kita paksa HP ini masuk ke recovery mode. Caranya tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol on off. Tekan tahan, setelah layar mati, kita lepas tombol volume bawah. Dengan cepat kita tekan tombol volume atas, tekan dan tahan. Oke, kita praktek ya. Tombol on off tekan tahan, volume bawah tekan tahan. Kita tunggu sampai layar mati. Kita pindah, sekarang menekan tombol volume atas, tekan dan tahan. Tombol on off-nya jangan dilepas. Oke. Ini udah masuk ke TWRP. Jadi TWRP di sini sudah berhasil terpasang ya. Terus selanjutnya kita swipe seperti ini. Kita pilih wipe dulu. Jadi di sini akan menghapus semua data yang ada di HP ya. Kita pilih format data, kita ketik yes. Kita pilih ini. Sudah selesai, kita pilih ini. Kita pilih ini. Kita centang ini, sistem, data, cache sama mikro. Terus kita pilih ini lagi. Sekarang kita pilih install. Pilih select storage, kita pilih micro SD card, pilih OK. Kita install Samsung Disable DM Verity ini ya. Kita swipe seperti ini. Oke, sudah selesai. Kita pilih ini, kita pilih install lagi. Sekarang kita install Magis, ini wajib, memang harus wajib root. Kalau enggak, HP-nya nanti akan bootloop atau restart begitu ya. Intinya nanti HP ini nggak bisa masuk sampai ke menu. Oke, sekarang kita install Magis. Kita swipe seperti ini. Tunggu sampai selesai. Sudah selesai ya, sudah selesai. Kita pilih ini. Sekarang kita pilih reboot. Pilih sistem. Pilih do not install. Ingat ya, jangan di swipe tapi pilih do not install. Oke, di sini HP akan reboot, nantinya masuk ke tampilan awal lagi. Tapi untuk masuk ke tampilan awal butuh waktu lumayan lama. Jadi di sini untuk mempersingkat waktu, video kami percepat. Oke, di sini HP sudah masuk ke tampilan awalnya. Jadi di sini kita setting aja sampai HP-nya masuk ke menu. Setting seperti biasa ya. Setting offline aja nggak masalah. Di setting seperti biasa lah pokoknya ya. Oke, jadi perhatikan ya, di sini belum selesai. Jadi video belum selesai. Kalian tonton videonya sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahan yang bisa mengakibatkan HP kalian bootloop nantinya. Oke, ini HP sudah berhasil masuk ke home screen ya. Kita tunggu sejenak. Oke, jadi sekarang kita install file yang sudah kita download dan kita taruh di SD card tadi. Jadi yang kita install itu Magis Manager. Kita install. Kita aktifkan ini ya. Kita kembali, kita install. Usahakan tonton dulu videonya, pahami ya. Jangan di skip-skip supaya nggak salah langkah. Karena salah langkah bootloop. Ya memang bootloop nanti di flash juga nanti sembuh lagi. Cuma kan kerja berkali-kali jadinya ya. Oke, di sini setelah berhasil terinstall kita pilih done. Kita kembali keluar sini ya. Kita pilih Magis Manager, kita buka. Oke, sampai di sini perhatikan ya. Sekali lagi perhatikan. Jangan di skip-skip nontonnya. Kita pilih cancel.
Terus di sini kita aktifkan data internet, wifi boleh, kartu SIM, data seluler boleh. Intinya HP ini harus bisa mengakses internet. Di sini saya pakai wifi. Oke, sudah tersambung. Kita kembali ke Magis ya. Oke, jadi di sini ada pilihan Magis Update. Jadi kita pilih update yang atas ya. Kita pilih install. Kita lihat di sini lagi proses download. Ada notif seperti ini, kita pilih setting. Kita aktifkan lagi, kembali, terus kita install. Oke, kita pilih down. Kita buka lagi Magis. Oke, jadi di sini jadi Magis, bukan Magis Manager ya. Jadi di sini sudah berubah jadi Magis, bukan Magis Manager. Oke. Sampai di sini kita pilih oke. Jadi di sini HP langsung reboot, nantinya masuk ke tampilan awal lagi. Jadi di sini yang perlu diperhatikan, ini kalau udah begini aman. Kalau dia nggak aman, di sini ada tulisan merah, ada teks merah. Itu dia cuma restart aja, dihidupkan pun dia nggak bisa masuk sampai ke menu. Itu berarti ada salah langkah, tidak menyimak videonya dengan baik begitu ya. Oke, kalau udah berhasil masuk ke home screen lagi setelah kita install Magis, berarti sudah aman. Kita lihat lagi Magis. Oke, jadi di sini posisi sudah root. Karena apa? Karena ada keterangan uninstall Magis. Terus di sini juga udah ada menu untuk reboot ke recovery, ke bootloader, ke download begitu ya. Oke, sekarang kita reboot ke recovery. Kita cek apa recovery-nya, apa TWRP-nya ini berhasil terpasang secara permanen ya. Kita pilih reboot to recovery. Oke, di sini TWRP berhasil terpasang permanen. Jadi kalau kalian mau custom room, sudah bisa, sudah enak. Atau mau modifikasi yang lain juga sudah enak, karena sudah ada TWRP-nya ya. Oke, sekarang kita coba lagi reboot ke sistem. Kalau begini kita pilih do not install ya. Di sini kita coba reboot ke sistem. Kalau dia berhasil masuk ke sistem, berarti di sini betul-betul sudah aman, sudah sukses root, dan sudah sukses memasang TWRP. Oke, alhamdulillah HP Samsung M20 ini berhasil masuk ke home screen lagi. Jadi di sini sudah bisa dipastikan kalau proses pasang TWRP dan root di HP Samsung M20 ini berjalan lancar tanpa kendala. Oke, selanjutnya untuk cara custom room di HP Samsung M20, kalian bisa tonton di video kami yang lain. Link video ada di deskripsi, tapi di sini intinya kita sudah berhasil melakukan root atau memasang TWRP di HP Samsung M20 ini. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, terima kasih.